Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Nah, untuk kali ini memang saya jujur ini bukan khusus di keahlian saya, cuman di daerah saya ini belum ada yang mengkhususkan pengerjaan sok depan. Jadi untuk sok depan masih rata-rata masuk di bengkel motor. Jadi saya harus bisa atau harus sanggup menangani untuk urusan sok depan. Nah, ini di sini saya ingin berbagi mengenai pemahaman dan cara saya untuk mengatasi problem di sok depan. Nah, nanti kita pelajari dari cara kerjanya, terus bagaimana kalau yang barang imitasi dan asli itu efeknya kayak mana, nanti kita pelajarin bareng-bareng. Oke? Ini untuk mempermudah pemahaman kita, ini sudah saya coba gambarkan sok dalam bentuk model kita anggap ini belahan lah. Jadi ini baut bawahnya, ini sulingnya, ini pipa stick soknya, dan ini tabungnya. Ini kita tulis tabung sok, tabungnya. Ini pipanya, ini sulingnya, ini suling sok. Ini secara garis besar seperti ini. Ini pernya, ini per atas, ini per baliknya, per balik. Oke, mudah-mudahan mengerti. Jadi sebenarnya sok ini ada 3 ruangan yang dibentuk. Ruang atas untuk per atas, ini ruang atas. Oke, ruang atas, terus ini ruang tengah, terus dari daerah sini ini ruang bawah. Oke, nah waktu kita isi oli, ini semua ruang terisi oli. Nih, ruang bawah terisi oli, ruang tengah terisi oli, terus ruang atas terisi oli. Nah, sebagian ada anginnya di sini, karena kita nggak mungkin ngisi oli sampai full sini. Ujungnya nanti nggak ada pergerakan, nggak ada perpindahan. Karena cara kerja sok ini sebenarnya memindahkan oli sok dari mulai atas, tengah, bawah dipindahkan. Kalau sampai nggak ada ruang anginnya, susah untuk proses perpindahannya, bahkan nggak mau pindah. Oke, mudah-mudahan sampai di sini jelas. Nah, ini sekarang kita bongkar satu persatu. Ini per atasnya, ini per atasnya, terus ini pipanya, ini pipanya, dan ini sudah saya rusak untuk kasih tahu nanti isi dalamnya. Ini saya gerinda untuk kasih tahu isi dalamnya. Oke, nah ini saya pisah. Ini pipanya, seharusnya nggak bisa dilepas. Kalau untuk yang ini harusnya nggak bisa dilepas. Ini harusnya nggak bisa dilepas. Ini posisinya seperti ini. Oke, yang ini harusnya nggak bisa dilepas. Ini sudah saya gerinda bagian bawahnya untuk nanti ngasih tahu ini sebenarnya bagian apa dan seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Oke, ini tadi sudah saya gerinda, kalau aslinya seperti ini. Oke. Nah, ini tadi, ini ruang atas yang ada pernya ini. Terus ruang tengah, terus ruang bawah antara ini sama tabungnya. Jadi ruang tengah itu dibentuknya dari sini. Oke. Nah, antara ruang atas, ruang tengah, sama ruang bawah ini disekat sama yang namanya saya sebut klep. Kita sebut aja one way klep atau klep satu arah. Ini klep ini. Yang ini klep bawah, yang letaknya di dalam sini. Ini klep bawah. Yang untuk memisahkan antara ruang bawah dan ruang tengah. Ini klep bawah.
Terus yang ini klep atas nih, ini klep atas tapi dalam bentuk satu kesatuan. Kenapa disebut one way? Ini maksudnya oli bisa masuk dari ruangan ini masuk ke sini, tapi nggak bisa balik lagi ke arah sini. Dari sini ke sini itu nggak bisa. Posisinya seperti ini. Dari ruangan atas, oli shock dari ruangan atas ini bisa masuk ke tengah. Tapi dari ruangan tengah ini nggak bisa masuk lewat klep ini, itu nggak bisa. Makanya saya sebut klep one way atau klep satu arah. Nah, terus kalau yang untuk klep bawah, ini posisinya seperti ini. Ini ada coakan, kelihatan? Ini ada coakan. Ini ada dua coakan di sini, sini sama ini. Oke. Yang sebelah sini, ini nggak ada coakan. Polos. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini untuk salah satu jalan oli bawah untuk masuk ke ruangan tengah ini. Tapi jalan ini nggak bisa dilalui untuk ruangan tengah ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita mulai mempelajari cara kerjanya. Posisinya seperti ini. Jadi ada dua gerakan untuk shock ini. Gerakan ke bawah atau sit dan atau down dan gerakan ke atas atau rebound, kompresi dan rebound. Ketika pergerakan kompresi, ini geraknya gini. Ini geraknya ke atas. Ketika kompresi. Dan ketika rebound, dia geraknya ke bawah. Posisinya seperti ini. Kompresi, rebound. Kompresi, rebound lagi. Oke. Mudah-mudahan sampai sini cukup jelas. Oke. Nah, ini cara kerja ketika proses kompresi. Proses dari pergerakan sini ke sini. Dari kompresi ini gerakan 0, netral. Nah, gerakan kompresi atau gerakan penekanan. Ini. Di sini ada oli, di sini ada oli, di sini ada oli shock. Ketika terjadi pergerakan seperti ini dari bawah dulu ya, kita pelajarin dari bawah. Oli shock yang dari bagian bawah melewati lubang ini. Lubang yang besar ini. Nih. Dan sebagian kecil melewati lewat klep yang ini. Nih, coakan ini. Oke. Terus gerak terus sampai terjadi proses damper atau penghentian. Tapi ini penghentian nggak secara total karena di sini masih ada valve yang kebuka. Nih, valve yang kecil dari sini. Ini didamper tapi nggak secara total. Nah, pergerakan oli dari sini, ini masuk terus ke dalam sini, ke tengah. Nah, keluar di bagian sini. Oke. Nah, proses pergerakan ini dibarengin juga dari perpindahan oli yang di bagian atas masuk ke bagian tengah. Karena seperti ini. Dia ngelewatin celah yang ini, lewat dalam, bagian dalam, terus keluar lewat samping sini. Karena ini posisi nempel di dinding pipa shocknya. Oke. Mudah-mudahan masih paham sampai sini. Jadi satu gerakan ini mewakili dua perpindahan oli. Perpindahan oli dari bawah ke atas dan dari atas ke tengah. Oke. Nah, setelah itu proses rebound. Proses rebound ini pergerakan ke sini. Oke. Nah, rebound pergerakan ke sini. Ini klep tadi kan one way. Jadi oli dari tengah udah nggak bisa lewat sini karena di sini nggak ada coakan. Nggak ada coakan. Terus ini juga cukup cukup presisi lah, cukup rapat walaupun nggak rapat benar. Tapi oli untuk lewat sini cukup sulit. Apalagi ini kondisi baru, kondisi halus itu cukup sulit kalau lewat sini. Oke, lewat areal sini cukup sulit. Oke. Terus oli juga dari tengah ini udah nggak bisa ke atas karena posisi di sini juga nggak ada coakan. Ini ke sini tertutup. Geraknya ke sini. Ini posisi tertutup. Ditahan di sini. Jadi, ketika terjadi proses rebound, oli dipaksa untuk melewati celah kecil ini.
Nah, ketika terjadi proses rebound, jadi seperti ini, gini, oli dipaksa untuk melalui lubang kecil ini. Jadi prosesnya kejutan dari daya balik per ini ditahan karena posisi oli tidak lancar untuk keluar dari sini, makanya lah terjadi proses rebound. Oke, kendala-kendala yang sering terjadi. Nah, ini untuk urusan ini mudah-mudahan udah paham lah. Kalau enggak ya diulang-ulang terus cari referensi lain, karena saya pribadi memang bukan di ahlinya, cuman untuk mempelajari dari bentuk ininya. Oke. Nah, biasanya yang terjadi kendala-kendalanya setelah melakukan pergantian seal shock ini, seal ini. Nah, ini pakai beberapa hari olinya keluar dalam jumlah banyak, bukan rembes, tapi dalam jumlah banyak. Itu bisa terjadi kalau ininya udah rusak. Ininya rusak atau jalur klep-klepnya ini rusak. Jalurnya ini tertutup kotoran, terus bagian sini juga nggak dibersihin. Jadi oli menekan ke sini, ke samping sini, lewat dinding sini samping, menekan seal shocknya. Karena seal shock itu bukan untuk menahan tekanan, cuman hanya untuk membersihkan lapisan oli yang di dinding-dinding ini. Oke, bukan untuk menahan pressure atau tekanan, bukan. Nah, terus kadang setelah melakukan pergantian stick shock, pipa shocknya ini kadang reboundnya nggak ada. Jadi setelah kena lubang atau kena posisi tidur, bunyi jedak lah biasanya, dak gitu. Itu karena biasanya kalau di yang shock imitasi, bagian bawahnya ini bahkan kadang nggak ada. Bagian bawah, per bawahnya ini kadang nggak ada. Ini kadang cuman ring seperti ini. Kadang ring seperti ini, posisinya lebar seperti ini. Jadi untuk kompresi dan rebound lubangnya sama. Ngapain oli shock lewat sini, lewat lubang kecil ini? Lewat sini susah coy. Makanya mending lewat yang lebar. Oke. Makanya tidak terjadi proses rebound. Itu yang sering terjadi. Kadang ada yang modelnya ada klepnya. Cuman klepnya ini, klep yang kecil ini nggak presisi di sini. Ukurannya terlalu lebar. Jadi terpaksa olinya tetap lewat areal tengah sini, nggak mau lewat sini. Oke, mudah-mudahan sampai sini semuanya paham, bermanfaat. Ini yang bisa saya bagikan pemahaman dari saya. Oke, terima kasih.